Ih. Lagi. Iya. Astagfirullah. Coba deh. Ih. Teman-teman digitalku, kumaha damang. By the way, ada yang punya khayalan pengen balas dendam ke mantan yang suka selingkuh? Atau pengen gantian jadi tukang ngutang yang kalau ditagih malah jauh lebih galak? Nah, film kali ini cocok banget buat kalian. Film yang berjudul Fantasy Island ini yang rilis pada tahun 2020 mengisahkan beberapa orang yang datang ke pulau misterius demi mewujudkan impian mereka. Penasaran? Langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Di tengah malam, seorang perempuan bernama Sloan terlihat berlari ketakutan dan menghindari sesuatu. Dirinya kemudian masuk ke sebuah resort yang ada di sana untuk bersembunyi. Ketika Sloan akan bersembunyi di bawah meja, telepon berdering dan tanpa basa-basi Sloan pun mengangkatnya untuk memberitahu kalau dia perlu bantuan. Sloan bilang kalau dirinya telah diculik, tapi tanpa disangka-sangka yang dia mintai tolong ternyata adalah orang yang telah menculiknya. Dan inilah Fantasy Island. Beberapa hari setelah kejadian penculikan itu, datang rombongan pemenang kontes yang siap menikmati hadiah mereka, yaitu liburan di pulau fantasi milik seseorang bernama Mr. Orky. Mereka yang datang terdiri dari Gwen, Patrick, dua bersaudara JD dan Brex, lalu yang terakhir remaja cantik bernama Melanie Cole. Turun dari pesawat, mereka disambut oleh asisten pribadi Mr. Orky yaitu Julie dan langsung diantar ke kamar penginapan mereka masing-masing tanpa tahu bahwa dari kejauhan mereka sedang diintai oleh seseorang. Ketika tiba giliran Gwen yang diantar, di sana Gwen bertanya tentang pulau ini yang katanya bisa mewujudkan fantasi tamunya masing-masing. Dan Julia hanya menjawab kalau semua itu adalah rahasia dan hanya Mr. Orky lah yang tahu. Julia kemudian pamit pergi dan disitulah tiba-tiba dia mengalami mimisan. Entah karena apa, tapi terlihat jika Julia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Di samping itu, ketika Gwen akan mandi, dirinya merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Terlihat ada jejak kaki di kamar mandi dan sosok menyeramkan di cermin. Tapi anehnya ketika dicek, sosok itu hilang beserta dengan jejak kaki yang tadi dia lihat. Singkatnya, saat malam tiba, mereka berkumpul untuk minum dan mengobrol. Lalu tidak lama kemudian datanglah Mr. Orky. Dia menjelaskan kalau hanya ada satu fantasi untuk masing-masing tamu dan para tamu harus menyelesaikan fantasi mereka dengan alami. Kemudian di sini JD dan Brex protes karena belum mendapatkan kamar penginapan mereka padahal yang lain sudah. Dan ternyata hal tersebut karena fantasi mereka berdua akan dimulai saat itu juga. Gentlemen, your fantasy begins now. Setelah melewati hutan, sampailah mereka ke tempat fantasi milik JD dan Brex. Di sini mereka terkejut karena apa yang mereka tulis di kuesioner benar-benar terwujud di sini. Semua persis seperti apa yang mereka inginkan. Bahkan fasilitas untuk Brex yang homoseksual juga disediakan oleh pulau fantasi tersebut. Tanpa perlu basa-basi, mereka pun bersenang-senang menghabiskan malam yang indah itu bersama para wanita dan pria. Tapi ketika mereka sedang duduk-duduk, Brex melihat sosok misterius yang sama persis dilihat oleh Gwen tadi siang. Tapi anehnya sosok tersebut lagi-lagi menghilang dalam sekejap. Keesokan harinya, giliran Gwen yang dipanggil oleh Mr. Orky. Di ruangan pribadi itu, Gwen diyakinkan kembali dengan permintaannya yang ingin mengulang masa lalu. Jadi si Gwen ini pernah menolak lamaran pacarnya yang bernama Ellen. Entah dengan alasan apa, tapi setelah itu dia menyesal dan ingin mengulang semuanya lalu menerima lamaran tersebut. Mr. Orky pun kemudian mengajak Gwen untuk memasuki satu pintu di ruangannya dan tidak disangka-sangka jika di balik pintu itu terdapat tempat di mana Ellen pernah melamar Gwen. Gwen sempat tidak percaya karena bagaimana mungkin Mr. Orky bisa mewujudkan semuanya sampai sebegitu detailnya. Tapi Mr. Orky tidak bisa menjawab karena hanya pulau fantasi yang tahu.
Dia hanya berpesan kepada Gwen untuk nikmati saja dan semuanya akan terasa nyata kalau Gwen mempercayainya. Dalam pertemuan yang kedua kalinya itu, Gwen menyuruh Ellen untuk berhenti berpura-pura, tapi ternyata semua itu memanglah nyata. Ellen kembali melamar Gwen dan karena tidak ingin mengulangi penyesalannya, Gwen pun langsung menerima lamaran tersebut, walaupun dirinya masih merasa aneh dan tidak sepenuhnya percaya. Scene kemudian berpindah pada Patrick yang menghampiri Melanie. Di sana Patrick bercerita kalau dulu dia bercita-cita ingin menjadi tentara, tapi sayangnya sang ibu menolak hingga akhirnya Patrick terpaksa menjadi seorang polisi. Maka dari itu Patrick pun akan memanfaatkan kesempatannya di Fantasy Island untuk mewujudkan cita-citanya walaupun nanti dia harus melakukan perang bohongan dengan senapan yang kosong. Setelah itu, giliran Melanie yang bercerita. Dia berkata kalau dirinya dulu sering dibully gara-gara tubuhnya telah tumbuh alias di kelas dia yang paling kecil. Dan gara-gara itu, dia sering mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Melanie kemudian mengaku pernah diajak ibunya ke psikiater, tapi hal itu tidak berhasil dan malah membuat dirinya semakin dibully. Dari semua kejadian buruk yang menimpanya dulu, Melanie pun ingin merasakan bagaimana sih menjadi seorang perundung. Ya walaupun keinginannya agak ngawur, tapi dia ingin mencobanya. Tepat setelah Melanie menceritakan fantasinya, Mr. Rourke datang dan mengarahkan Melanie untuk masuk ke lift lalu kemudian turun ke lantai paling bawah karena di sana fantasi Melanie akan dimulai. Dalam perjalanannya Melanie sempat merasa aneh karena di lift itu terdapat cairan hitam yang terus menetes. Tapi dia tidak memperdulikannya lagi dan langsung masuk ke ruangan tujuan yang sangat gelap. Tidak lama kemudian lampu menyala dan Melanie menemukan gadis yang dulu suka membulinya. Dia tak lain adalah Sloane, gadis di awal film tadi yang diculik oleh Mr. Rourke. Melanie yang masih berpikir kalau ini hanyalah sebuah fantasi belaka mulai memencet beberapa tombol penyiksa. Mulai dari menyetrum, menyiram, sampai menyebarluaskan video perselingkuhan Sloane dengan pria lain. Tapi ketika Melanie melihat suami Sloane dihubungi oleh pihak resort, dirinya pun sadar jika ini bukan fantasi melainkan kenyataan. Mr. Rourke telah menculik Sloane untuk disiksa demi mewujudkan keinginan Melanie. Tidak ingin sesuatu terjadi lebih buruk lagi, Melanie pun berusaha menyelamatkan Sloane, tapi tiba-tiba datang seseorang yang tidak lain adalah dokter psikiaternya dulu. Dokter itu membawa beberapa benda tajam untuk mengeksekusi Sloane. Tidak tinggal dia, Melanie pun berusaha mengulur waktu sampai kemudian dia mendapatkan cara untuk melumpuhkannya dengan menyetrum si dokter hingga tidak sadarkan diri. Melanie lalu dengan cepat memecahkan kaca pemisah dan membantu Sloane melarikan diri. Di sini Melanie berbohong dengan berkata jika dirinya juga diculik agar Sloane tidak marah kepadanya. Lalu setelah itu mereka pun kabur lewat pintu belakang. Di tempat lain, waktunya Patrick untuk memulai fantasinya. Dia diturunkan oleh Mr. Rourke di hutan dan hanya membawa perbekalan yang diberikan oleh Mr. Rourke. Baru saja berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba seseorang yang tadi mengawasi para tamu datang. Dia adalah Damon. Di sini, Damon menyuruh Patrick untuk segera pergi karena tempat itu akan membuat dirinya mati. Namun belum selesai berbicara, sekelompok tentara datang dan membuat Damon segera pergi dari sana. Tanpa merasa takut karena berpikir ini hanyalah sebuah sandiwara, Patrick mengaku kalau dirinya adalah tentara yang sedang melakukan misi rahasia. Tapi karena sekelompok tentara tersebut tidak percaya, mereka pun membawa Patrick untuk menghadap kepada letnan. Singkat cerita, Patrick bertemu dengan letnan, tapi dia hanya bisa diam ketika melihat si letnan ini mirip dengan ayahnya yang sudah meninggal. Patrick pun berteriak meminta Mr. Rourke untuk menghentikan fantasi ini, tapi tiba-tiba mereka diserang sehingga dirinya pun terpaksa harus melanjutkan fantasinya. Di tengah hutan malam itu, Sloane masih belum sadar kalau Melanie ini adalah gadis yang sering dia bully. Dia sendiri terus bertanya-tanya kenapa ada orang yang sengaja menculik mereka. Lalu secara tiba-tiba si dokter datang lagi dan berniat membunuh Sloane. Untunglah Damon datang menolong keduanya lalu mengajak mereka pergi jika ingin tetap hidup. Di malam yang sama juga, Patrick dan Letnan mulai berbincang. Di sini bukan hanya Patrick yang bingung, tapi Letnan juga merasakan hal yang sama. Apalagi ketika Letnan menemukan foto dirinya dan sang anak di dompet Patrick. Dengan perasaan yang campur aduk, Patrick pun menjelaskan jika dirinya memang anak dari si Letnan. Letnan sebenarnya telah gugur 27 tahun yang lalu saat melakukan misi di Venezuela, tapi gara-gara pola fantasi ini semua bisa kembali seperti semula.
Mendengar penuturan Patrick, Letnan tambah bingung karena dalam fantasi itu mereka akan tiba di Venezuela. Mungkin si Patrick ini kayak masuk ke masa lalunya si ayah kali ya. Oke, lanjut. Keanehan pulau itu semakin dirasakan oleh Gwen ketika dia melihat bahwa di HP-nya ada foto dirinya sendiri dan Ellen yang sudah menikah. Karena bingung, Gwen pun bertanya kepada Mr. Orki. Lalu Mr. Orki pun balik bertanya, "Loh, ini kan yang Gwen inginkan?" Dalam fantasinya, Gwen diceritakan sudah menikah selama 5 tahun. Bahkan mereka kini sudah memiliki seorang putri. Karena Gwen masih belum percaya, Mr. Orki pun menceritakan kisahnya sendiri yang dulu datang ke pulau ini demi bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Dan memang benar, pulau fantasi menghidupkan istrinya kembali. Di sisi yang lain, setelah percaya dengan apa yang dikatakan Patrick, Letnan memutuskan untuk mengajak Patrick pergi dan membatalkan misinya karena dia tahu jika tetap melanjutkan misi itu maka dirinya akan mati. Mendengar alasan ayahnya pergi yaitu untuk mundur dari perang, Patrick langsung menolak karena itu artinya sang ayah akan menjadi pengecut. Patrick pun kemudian kembali meyakinkan sang ayah untuk kembali melanjutkan misi, sedangkan dirinya nanti akan membantu dan memastikan sang ayah akan baik-baik saja. Kembali ke Sloan, Melanie, dan Damon. Setelah berjalan semalaman, mereka masuk ke sebuah gua. Gua itu gelap dan lembab. Selama memasuki gua tersebut, Sloan dan Melanie juga diikuti oleh sosok misterius dan menyeramkan. Ketika tiba di inti gua, Damon mulai menjelaskan jika dirinya adalah seorang detektif yang dibayar untuk menyelidiki Fantasy Island. Di sini Damon berfantasi bertemu dengan putrinya yang sudah meninggal, dan itu benar-benar terjadi. Tapi tidak lama kemudian, Mr. Orki mengetahuinya dan langsung menghancurkan telepon satelit milik Damon. Kalau dipikir memang mustahil, tapi batu ajaib yang ada di gua itulah yang mengubah mata air menjadi hitam dan membuat orang-orang yang ada di fantasi para tamu menjadi zombie hidup. Nah, itu alasannya kenapa banyak tetesan air hitam di mana-mana. Namun, setelah menyelidiki begitu lama, Damon akhirnya tahu bagaimana cara untuk menghentikan ini semua. Di sini dia mengambil satu botol air hitam itu lalu menyuruh Melanie untuk menyelundupkannya keluar pulau dengan lebih dulu menelpon pesawat jemputan, dan hanya para tamu yang bisa melakukan hal tersebut. Mendengar kata tamu, Sloan bingung. Katanya dia diculik, kok Damon bilang Melanie itu tamu? Dan karena sudah terpojok, akhirnya Melanie pun mengaku kalau dia adalah gadis yang dulu sering dirundung oleh Sloan. Dirinya berfantasi bisa balik merundungi, maka dari itu Sloan dibawa ke pulau fantasi. Di sisi yang lain, terlihat JD dan Briggs masih menikmati pesta mereka, tapi semua berubah menjadi mimpi buruk ketika datang segerombolan teroris yang berniat mengambil sejumlah uang yang ada di sana. Sebagian orang tertembak, sedangkan dua bersaudara yang tidak tahu harus bagaimana lagi ini akhirnya menjadi sandera. Dalam penyanderaan itu, si teroris menyuruh JD dan Briggs untuk menunjukkan di mana berangkas uangnya. Nah, karena dua bersaudara ini masih menganggap jika semua ini adalah sandiwara, mereka masih santai-santai saja. Tapi ketika si ketua teroris yang bernama Kalasov itu mengeluarkan sebilah pisau lalu mengiris tangan JD, mereka berdua akhirnya percaya dan berpura-pura menunjukkan tempat berangkas itu berada. Di saat Briggs menuntut mereka untuk menemukan berangkasnya, Briggs langsung menggunakan kesempatan untuk masuk ke gudang senjata. Dia melakukan perlawanan dan menyuruh mereka untuk keluar jika granat yang ada di tangannya tidak ingin meledak. Di waktu yang sama, Patrick dan pasukannya tiba di Venezuela untuk melakukan misi mereka. Tapi tidak disangka jika Venezuela yang dimaksud adalah lokasi fantasi milik JD dan Briggs. Nah, di sini Mimin baru tahu nih kalau fantasi mereka saling berhubungan, dan misi yang membuat ayah Patrick tewas adalah untuk menyelamatkan para sandera dari teroris. Baku hantam dan tembak pun terjadi ketika Kalasov berhasil merebut granat dari tangan Briggs. Dan ketika granat itu akan dilemparkan kepada ayah Patrick, Patrick langsung menembaknya sehingga ayah pun kini berhasil selamat. Tapi ketika mereka akan pulang, tiba-tiba teroris yang sebelumnya sudah ditembak hidup lagi dan menjadi zombie. Mereka terus menyerang Patrick dan kawan-kawan sampai akhirnya jadi tewas, dan ayah Patrick tetap berakhir menjadi pahlawan yang tewas demi menyelamatkan teman-teman dan anaknya. Masih di hari yang sama, dalam perjalanan menuju resort untuk menelpon bantuan, tiba-tiba si dokter gila itu datang menyerang dan ingin membunuh Sloan. Damon pun berusaha menghalangi sampai dirinya beberapa kali mendapatkan tusukan.
Lalu karena tidak ingin rencana untuk mengungkap kejahatan Mr. Rourke gagal, dia rela mengorbankan dirinya untuk membunuh si dokter, sedangkan Melanie dan Sloan kembali melanjutkan misi. Dalam situasi mencekam itu, Sloan masih saja memperdebatkan rencana balas dendam milik Melanie. Melanie pun berkali-kali meyakinkan Sloan sampai kemudian dia mendapatkan ide untuk menelpon suami Sloan di ruang penyiksaan untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu, Gwen yang tidak puas dengan fantasinya mencoba menemui Julia yang kala itu sedang sakit parah. Dia berkata ingin mengganti fantasinya dengan yang lain yang benar-benar ingin dia rubah. Setelah mendapatkan izin dari Julia, Gwen pun menemui Mr. Rourke dan menukar fantasinya dengan yang baru. Awalnya Mr. Rourke menolak, tapi kemudian dia memberikan kesempatan terakhir dan mempersilahkan Gwen untuk masuk ke pintu fantasinya lagi. Ternyata keinginan Gwen adalah untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Nick yang kala itu terjebak pada kamar apartemen yang kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena kesalahannya, maka dari itu Gwen selalu merasa bersalah. Ketika Gwen tiba di kamar apartemen dan gagal masuk karena terhalang api, Gwen meminta bantuan kepada JD dan Brex. Tapi sialnya mereka tidak mau membantu karena takut. Dengan cepat Gwen pun meminta bantuan lain dengan meminta seorang polisi yang ternyata dia adalah Patrick untuk masuk. Tapi karena api yang semakin besar, Patrick pun menolak permintaan Gwen. Dengan kesal dan tidak mau membuang-buang waktu, Gwen kembali masuk ke apartemen, tapi tetap saja semua usahanya gagal dan dirinya berakhir pingsan. Tapi untung saja Julia yang menyadari itu langsung menolong Gwen dengan mengeluarkannya dari pintu fantasi. Mereka yang berhasil lolos dari fantasinya masing-masing kemudian mulai berkumpul untuk bertanya kepada Mr. Rourke. Dan sesuai peraturan yang berlaku, para tamu harus menyelesaikan fantasi mereka dengan alami. Tapi karena ini sudah terlalu gila, mereka pun kabur bersamaan dengan datangnya pesawat yang dikirim oleh suami Sloan. Di saat mereka berusaha memanggil pesawat bantuan itu, tiba-tiba teroris meledakannya menggunakan bazooka. Dan terpaksa mereka pun kembali kabur untuk menyusun strategi yang baru. Singkatnya, tiba di air terjun, Melanie dan Sloan mulai menceritakan tentang batu ajaib yang menjadi sumber terwujudnya fantasi. Mereka pun kemudian pergi ke sana dan berencana menghancurkannya menggunakan granat yang dibawa oleh Patrick. Tapi ketika mulai memasuki gua, mereka perlahan terpisah karena gangguan dari makhluk-makhluk aneh yang ada di dalam sana. Mereka semua dibuat bingung dengan fantasi mereka sendiri, termasuk Gwen yang bertemu dengan anaknya dan Nick. Di sini Nick marah kepada Gwen karena telah membuatnya terbakar. Dirinya juga kemudian menunjukkan wujud aslinya yang ternyata Nick itu adalah pacar dari Melanie. Setelah kita tahu kalau Nick adalah orang misterius yang suka meneror dan juga pacar dari Melanie, di waktu yang sama Patrick kembali bertemu dengan sang ayah. Dia membunuh ayahnya sendiri karena tahu itu hanyalah sebuah fantasi. Tapi setelah itu dia malah tertikam oleh Melanie yang kemudian mengungkap rahasianya. So, semua yang telah terjadi adalah fantasi milik Melanie, Cok. Dialah orang pertama yang menemukan fantasi Island dan menginginkan sebuah balas dendam karena kematian pacarnya, yaitu Nick, dan dirinya yang dulu sering mendapatkan bulian. Loh, tapi kenapa yang lain ikut-ikutan menjadi korban? Jadi gini, Cok. Selain Sloan yang sudah pasti membuat hidup Melanie menderita dengan merundunginya setiap hari, beberapa orang yang ada di sana juga terkait akan kematian Nick, orang yang berhasil membuatnya percaya diri setelah bertahun-tahun menderita karena dibully. Biar kalian gak bingung, saya rasa jelasin satu-satu ya. Jadi kematian Nick berawal dari Gwen yang teledor lupa mematikan kompornya, sehingga terjadilah kebakaran. Kemudian JD dan Brex yang pergi begitu saja, padahal sebenarnya mereka ini adalah sahabat dari Nick. Dan yang terakhir, Patrick yang menolak untuk menyelamatkan Nick gara-gara takut melihat kobaran api yang semakin membesar. Mereka yang mendengar penuturan Melanie hanya diam sesaat, sampai kemudian di saat mendapatkan peluang, mereka langsung membekuk Melanie lalu merebut granat dan bergegas untuk menemukan batu fantasi. Singkatnya, ketika mereka berhasil menemukan batu tersebut, Mr. Rourke datang dan melarang Gwen untuk menghancurkannya, sebab dia sendiri juga memiliki fantasi. Fantasinya adalah Julia yang ternyata adalah istrinya sendiri. Julia itu sakit keras, Cok, dan Mr. Rourke membuatnya hidup berkali-kali di pulau itu karena tidak ingin berpisah. Mendengar fakta tersebut, Gwen pun meminta Mr. Rourke untuk menghentikan ini semua, tapi ternyata Mr. Rourke tidak mampu. Kalau tidak menyelesaikan fantasi tamu pertamanya yaitu Melanie, maka Julia akan mati dan tak akan kembali lagi, karena itulah konsekuensinya. Mungkin lebih simpelnya gini, Mr. Rourke itu jin, nah pulau fantasi itu botolnya, sedangkan Melanie itu tuan pertamanya, gitu Cok, mungkin kayak gitu.
Tidak ingin Mr. Rourke menjadi orang yang kejam dengan membiarkan istrinya mengulang kehidupannya yang sangat menyiksa, Gwen berusaha mengingatkan tapi ditolak. Granat dilempar ke air lalu Mr. Rourke pergi meninggalkan mereka. Di sini orang-orang pun mulai meminta maaf kepada Melanie dan memintanya untuk menghentikan semua fantasinya. Sedangkan di sisi yang lain, Mr. Rourke bertemu dengan sang istri. Dia lalu mulai sadar jika apa yang dia lakukan itu salah. Makanya tanpa berlama-lama, Mr. Rourke pun mencium sang istri lalu menghapus fantasinya dan kembali kepada Gwen dan kawan-kawan. Mr. Rourke lalu berkata, jika semua tamu yang datang pasti memiliki fantasi. Nah, di sini yang belum punya fantasi hanya Sloane karena dari awal dia diculik. Menyadari itu, Sloane langsung meminum air kolam yang sebelumnya diambil oleh Damon dan mengungkapkan fantasinya, yaitu ingin Melanie bersama dengan Nick yang sudah mati. Secara tiba-tiba, Melanie pun ditarik oleh pacarnya sendiri masuk ke kolam, membuat orang-orang yang menjadi fantasi Melanie ikut lenyap. Tapi tidak lama kemudian Melanie muncul lagi dan melemparkan granat ke arah mereka. Alhasil Patrick pun menjadi korban karena berusaha menyelamatkan teman-temannya dari ledakan granat tersebut. Setelah fantasi Melanie berakhir, mereka pun kembali ke resort. Setelah itu, Mr. Rourke mengantarkan mereka untuk pulang. Tapi sebelum itu, Mr. Rourke bertanya kepada Briggs apa keinginannya, karena kemarin itu bukan fantasi milik Briggs, melainkan milik JD. Briggs pun menjawab jika dia hanya ingin JD kembali dan melanjutkan kehidupannya. Mendengar itu, Mr. Rourke langsung mengabulkan permintaan Briggs. Terlihat JD hidup lagi lalu pulang bersama Gwen dan Sloane. Namun sebagai konsekuensinya, Briggs harus tinggal di pulau itu kalau fantasinya ingin terus bertahan. Dan film pun selesai. Setelah tahu kalau banyak yang memberi kritikan ke film ini, jujur emang pantas sih dapat kritikan. Banyak scene yang aneh dan terlalu dipaksakan gitu menurut saya. Dan kalau diinget-inget, konsep balas dendamnya hampir sama kayak film Hangout-nya Raditya Dika ya. Tapi pendapat saya mah film ini jauh lah di bawah film Hangout, lebih greget film Hangout lah menurut saya. Tapi kalau nonton ini cuma buat ngisi waktu gabut mah sah-sah aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.